Ya, host, kita mulai Tapi aja Pak ya. Syed ada kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kami hormati juga bapak-bapak dan ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan walafiat dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini merupakan yang silaturahmi di halal keluarga besar XKBRI yang ada baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Acara ini kemudian kami awali dengan nanti setelah ini langsung tausiah oleh Bapak Sueb atau Bapak Suparman. Ya, Suparman. Ya. Dua dokter ini. Suparman, kemudian itu dokter Syahid tuh. Kemudian setelahnya dilanjut oleh sambutan oleh Bapak Dubes, oleh Bapak Dr. Andes Burhan, kemudian diakhiri dengan doa oleh Dr. Afif, dan paling akhir itu seperti tadi yaitu chat informal ya, jadi mengalir gitu aja. Dipersilakan untuk kalau misalnya memang ada yang tanya jawab. Untuk menyingkat waktu, saya mempersilakan kepada Bapak Dr. Suparman Manjan untuk menyampaikan tausiah. Pada beliau waktu kami berikan. Ya. Terima kasih. Mohon izin Pak Dubes. Silakan. Ahlan wa sahlan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang ada di grup ini, karena pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tazkirah, bukan tausiah ya, tazkirah. Dan saya ucap terima kasih khususnya kepada Pak Dubes ya. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang nanti saya sampaikan tidak berkenan, karena kita ini masih berada dalam bulan Syawal. Insya Allah tentunya kita ditemukan banyak soal. Halo. Silakan Pak. Halo. Ya. Karena kita masih momen bulan Syawal, tentunya lewat pertemuan ini saya ingin mengucapkan kullu amin wa antum bikhair, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala amal soleh yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada para ustadz, para asatizah, ya, Ustadz Syuaib Tahir, ya, itu ada senior kami. Kemudian Ustadz Dr. Afifullah, Ustadz Fahmi. Kesempatan ini kita saling mengingatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang ingin saya sampaikan secara singkat pada kesempatan ini, berhubungan kita juga setelah baru selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama adalah terkait dengan hablu minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jalin dengan baik pada bulan Ramadan yang lalu, apalagi
Ramadan tahun ini begitu luar biasa. Ya, mungkin sebagian orang menyatakan Ramadan yang paling berbeda daripada yang lainnya, tapi kita sebagai orang yang beriman, tentunya Ramadan kemarin merupakan Ramadan yang luar biasa baiknya bagi kita sebagai orang-orang beriman, karena kita bisa memaksimalkan seluruh waktu-waktunya itu di rumah. Bisa untuk tilawah, untuk ibadah yang lainnya. Bahkan kerja kita pun dari memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Maka oleh karena itu hablum minallah Subhanahu wa taala, hablum minallah ini perlu kita jaga dan kita jalin, kita kuatkan, kita pertahankan dari kebiasaan-kebiasaan baik yang lakukan selama ini. Ya, dari tilawatil Quran, ya, dari sholat sunat, ya, qiyamul lail, ya, sholat duha dan nawafil yang lainnya yang mungkin semua itu di bulan Ramadan itu begitu terjaga. Itu amal di bulan Ramadan itu sangat kita sesali, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu tetap kita bisa menjaganya, insya Allah. Ini pesan pertama, ya, tazkirah pertama untuk diri saya. Mari kita sama-sama menjaga hubungan ini dengan baik, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada yang ada di dalam hati kita itu adalah yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lafaz atau kalimat yang sering kita ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Harapan kita di dalam hati kita yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya semuanya kecil. Dunia dan seisinya ini adalah semuanya kecil. Tapi yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang harus tertanam baik dalam diri kita, sehingga dalam bulan-bulan yang akan datang nilai-nilai ini harus tetap bertahan. Mudah-mudahan harapan kita semuanya, kita semua menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, di mana orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu menegakkan dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dalam hidupnya. Harapan kita semua, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa kita jalan dengan baik. Kemudian yang kedua yang agak panjang yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan hablum minan nas. Salah satu apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian kita memperbaiki hablum minan nas. Jadi hubungan kita sama manusia. Saya sering mengistilahkan bahwa masuk surga itu paling gampang kalau kita berpikir dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Tapi kalau hubungan kita dengan manusia ini ada masalah, sampai di akhirat nanti itu bermasalah. Karena itu hablum minan nasnya perlu kita bicarakan secara baik. Berangkat daripada sejarah Rasulullah SAW lagi berkumpul dengan para sahabatnya. Ketika itu datanglah seorang sahabat Rasulullah SAW memperkenalkan kepada para sahabat yang lain yang duduk di sekitar Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, telah datang kepada kalian ahli surga. Telah datang kepada kalian ahli surga. Para sahabat bertanya, kira-kira sahabat ini apa amal-amal unggulan mereka? Amal-amal unggulan dia. Sehingga dia dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah ahli surga itu membuat penasaran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga Umar bin Khattab mengejarnya. Singkat cerita, ternyata Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat tersebut, kira-kira amal unggulan apa yang menjadikan dia dikatakan sampai dijanjikan oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ternyata dia sebelum tidur dia melapangkan dadanya dan memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang beriman di dalam hidup. Oleh karena itu, ya, dalam kehidupan kita terkait dengan hablum minan nas ini, ya, apalagi kita ya alhamdulillah ditakdirkan sebagai alumni dari KBRI Khurtum Sudan, ya, yang mempertemukan kita. Ya. Kesempatan inilah
harus kita jalin dengan baik hubungan kita antara kita. Hubungan silaturahmi antara kita harus betul-betul terjalin dengan baik dan terjaga. Sehingga antara kita dengan saudara kita tidak ada perasaan kecuali rasa cinta kepada sesama kita. Tidak ada rasa, ya saya sama Dr. Syuaib banyak perbedaan. Tetapi saya kalau ketemu, kalau kemana-mana, pasti kalau ke Jakarta insya Allah sempatkan ke rumah beliau. Ya, sempatkan selalu ke rumah beliau. Karena saya tahu beliau adalah dulu waktu kami pertama ke Sudan itu, beliau adalah orang tua kami. Ya, walaupun hari ini kadang-kadang beliau menganggap ini adalah temannya kami, tapi sesungguhnya ya sikap seperti itu menjadikan semua kita adalah saudara ya. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bahkan dikatakan la imana liman la ukhwata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya persaudaraan. Ini juga merupakan kalimat yang penting bagi kita untuk kita renungi sehingga dalam kehidupan ini tidak ada orang yang kita benci. Apapun permasalahan yang kita hadapi. Tidak ada orang yang kita benci apapun permasalahan yang kita hadapi. Boleh mungkin sekali-sekali kadang nyeletuk bahwa kita tidak suka si A dan si B. Tetapi bencilah perilakunya, jangan benci orangnya. Bahkan kalau bukti kita ingin memperbaiki bukti kita, jika kita mendapatkan teman kita melakukan suatu kesalahan, maka yang utama yang harus kita lakukan adalah mendoakan agar dia menjadi orang yang baik atau kembali kepada jalan yang benar. Itu adalah cara yang paling penting bagi kita agar kita semua tetap menjaga hubungan hablu kita dengan manusia, hubungan kita dengan manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu terkait dengan poin ini ada sebuah kapan ulama menyatakan bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalian tahu siapakah orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah, kata para sahabat menjawab, orang yang muflis itu alladzi la dinara wa la dirham lahu. Orang-orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak punya harta dan uang. Itulah kira-kira. Kata Rasulullah, tidak. Bukan itu orang yang muflis. Orang muflis itu adalah orang yang ja'a yaumul qiyamah. Dia datang pada hari kiamat nanti. Ya, dengan seluruh pahala salatnya, seluruh pahala puasanya, seluruh pahala zakatnya. Dia bawa semua. Artinya ibadahnya di dunia itu luar biasa. Sukses. Hubungan dia dengan Allah dia jalani dengan baik dan semuanya sukses. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia walakinnahu akan, tetapi dia di samping dia beribadah dengan baik, qad syatama hadza. Dia sudah melecehkan si A. Ya, akala mala hadza. Sudah makan harta si B, ya. Wa qatala hadza. Sudah membunuh si D, si B dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ya, ambillah kebaikan darinya, ya, untuk diberikan kepada orang yang dia cela, orang yang dia caci selama di dunia, hilang semua kebaikan dia, tidak cukup, ya. Harusnya dengan amalnya tadi dia bisa masuk surga. Tetapi karena dia melakukan hubungan hablum minan nasnya di dunia tidak baik, seluruh kebaikan diberikan kepada orang yang dia caci, orang yang dia maki. Karena itulah para ulama kita juga menyatakan, kalau dicaci dan dimaki sama orang, jangan membalas dengan caci maki lagi. Dan terimalah caci maki itu dengan menyatakan, menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya caci maki itu bagi orang mencaci maki kita, apalagi kita tidak bersalah, ya, itu adalah pahala bagi kita. Ya, karena itu sebagai penutup saya ingin mempertegas kembali poin ini. Masuk surga itu sesungguhnya mudah, ya, kalau itu berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita ini sesungguhnya adalah permasalahan kita dengan kita sesama manusia. Ya, ini yang penting betul-betul kita jaga, kita lakukan pada hari-hari ini. Mudah-mudahan ya hubungan baik kita dengan sesama kita, ya, yang ada di dalam grup ini, kemudian sama saudara kita di tempat lain, ya, dalam
kata kuncinya itu adalah jangan pernah ada di dalam hati kita orang yang kita benci, orang yang kita tidak sukai, apapun alasannya. Jika ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita, mari kita maafkan, mari kita doakan. Mudah-mudahan kita dan dia sama-sama berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebagai tazkirah pada kesempatan ini, dan mohon maaf kepada para senior, ya mudah-mudahan bagian dari tazkirah untuk diri saya yang pertama, karena kita baru selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan ala husni ihsanikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Suparman atas tazkirah yang disampaikan. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari tazkirah yang disampaikan tersebut. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Bapak Dr. Andes Burhanuddin Badruzaman untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak, waktu kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, baru saja kita dengarkan, kalau menurut Ustadz Farman ini bukan tausiah tapi tazkirah. Apapun namanya, kita telah diingatkan betapa pentingnya hablum minallah dan juga hablum minannas yang kebetulan bagian diantaranya sedang kita jalankan sekarang ini. Saya ingin pertama-tama menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator acara Zoom meeting atau webinar ataupun kangen-kangenan, halal bihalal, apapun namanya yang disebut hablum minannas, bagian diantaranya caranya sekarang seperti yang kita lakukan sekarang ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho atau juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melalui acara seperti ini akan semakin diperkuat tali silaturahmi kita. Teman-teman sekalian, yang kedua saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada inisiator atau admin dari grup WA FSA ya, FSA Khartoum. Apa itu namanya? Forum Silaturahmi Alumni Khartoum. Tapi kalau saya lihat alumni Khartoumnya itu ada KBRI Khartoum gitu. Karena juga ada alumni Sudan yang besar, dan itu adalah para mahasiswa yang belajar di Sudan yang kabarnya sebentar lagi juga akan mengadakan halal bihalal atau pertemuan besar. Apresiasi yang tinggi ini perlu saya sampaikan di sini karena melalui WA Group inilah kita tersambung kembali. Jiwa kita ini terbang melayang seperti suasana yang harmonis selama kita bertugas di Khartoum. Meskipun ada sementara pihak seperti saya ini sudah kelihatan sangat tua, tapi saya lihat wujud Bu Rasikin, Pak Rasikin apalagi Sahdi agak tambah sedikit, Pak. Kemudian Pak Jumara kayaknya tambah juga karena serius Sahdi ini mikirkan belum dapat jodoh katanya. Lalu Bu Rini dan lain-lain yang saya tidak bisa sebut di sini, ini merasakan betapa suasana yang kita bangun di Indonesia melalui saluran udara ini tidak bisa mengubah bagaimana perasaan kita selama bertugas di negeri
dua Nail. Kita juga melalui WA Group ini tersambung kepada teman-teman kita yang mungkin tidak saling ketemu pada saat di sana, meskipun belum seluruhnya. Dan waktu saya datang, beliau ini sudah packing mau pulang dan tidak sempat mendengar tausiah selama ada di sana, dan sekarang ini saya dapat tausiah dari beliau. Sementara Pak disusul oleh Pak Afif dan seterusnya, itu yang terakhir Pak Fahmi katanya juga adalah orang-orang yang tidak saling ketemu dengan para pendahulunya sebagai administrator atau inisiator dari pembentukan WA Group ini. Mungkin juga tidak pernah bertemu dengan beberapa di antara anggota, tapi melalui grup ini, melalui WA Group ini, kita saling terhubung sebagai orang yang sama-sama pernah mengabdi melalui KBRI di Khartoum. Teman-teman sekalian, rasa ini tentu patut kita syukuri, karena di antara perbedaan-perbedaan, baik itu pendapat maupun latar belakang kita, seperti telah disinggung oleh Al-Mukarram Ustadz Suparman tadi, kita tetap merasa sebagai satu kesatuan atau sebagai keluarga besar atau saudara. Jadi tentu saja perbedaan itu pasti ada karena itu sunatullah, tapi kita mampu membuat suasana yang saya katakan sebagai egaliter. Teman-teman sampai hari ini memanggil saya mestinya nama saja, tapi kayaknya masih ada sungkan dengan panggilan Pak Dubes gitu. Walaupun sebenarnya saya bukan lagi Dubes sebagai kepala perwakilan, tapi hanya gelar sebagai bagian dari karir yang sudah saya jalani. Tetapi percayalah bahwa kita ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tetapi selama di Indonesia saya menjadi semakin rendah karena ustadz-ustadz ini semakin tinggi. Seperti Ustadz Parman, followernya, anak buahnya, umatnya tentu semakin bertambah. Ustadz Afif juga begitu, Ustadz Fahmi tentu saja, dan yang akan menyusul Ustadz Hasan barangkali, dan Ustadz Agus, Ustadz-Ustadz lain yang banyak di sini yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi yakinlah bahwa para ustadz ini yang dulu mungkin hanya sekedar mahasiswa atau mungkin juga sempat mengabdi sebagai local staff, tetapi saya selama ini menempatkan diri sebagai bagian dari umat yang tidak bergantung atau tidak diukur melalui jabatan-jabatan atau gelar-gelar formal saja. Karena itu sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada inisiator yang membuat grup ini, membuat kita tersambung kembali, dan insya Allah akan semakin kokoh, semakin besar juga. Kemudian sepertinya Pak Asra juga bergabung. Ribut atau Pak Asra? Ribut ya. Selamat datang Pak Ribut. Ustadz Ribut yang tadi belum disebut. Ya, kita yang berikutnya kita juga menyampaikan puji syukur dengan dengan situasi kita yang guyup, akur, dan kayaknya renyah dan gembira, apalagi dengan berbagai hiburan yang saya perhatikan, saya ikuti dalam grup ini, yang menyegarkan, yang membuat kita kangen dalam suasana yang real di lapangan. Mudah-mudahan pada saatnya kita benar-benar bisa berkumpul secara fisik, bukan hanya lewat udara seperti ini. Ya, ya. Kemudian saya kira kita akan mendengarkan beberapa teman yang selama ini banyak diam saja, karena kalau saya ngomong itu saja tidak terlalu banyak gitu. Dan kita kangen selain Pak Parman yang sudah memberikan tazkirah tadi, sebenarnya kita juga ingin mendengarkan
banyak sekali pengalaman orang-orang yang berinteraksi selama di Khartoum dengan intensif, tapi setelah pergi, setelah meninggalkan kita, orang penting seperti Pak Suhaib ini tentu saja banyak sekali ilmu dan pengalamannya yang perlu kita dengar. Tentu saja Pak Fahmi yang baru saja merintis karir yang sesuai dengan bidangnya yang dicita-citakan, yang seperti juga Pak Afif lakukan, Pak Parman dan lain-lain, itu gilirannya tentu saja kita akan mendengarkan. Ya, ini gitu Pak Ribut, istri saya bilang Pak Ribut, kok Pak Ribut sekarang cakep sekali gitu. Ya. Baru menikah Ibu. Ya, ya benar. Nah, saya kira demikian teman-teman sekalian, dan kebetulan saya banyak tinggal di Jogja, silakan nanti kalau mampir ke Jogja. Cuma kebetulan kemarin ini kami ke Jakarta, dan untuk diketahui sekaligus mohon doa, dalam seminggu yang lalu kakak kandung istri saya, Bu Yuli ini, yang di Kuitang, Bu Tri Khairul Bariyah, dipanggil mendahului kita. Mohon doanya, mudah-mudahan dan karena itu salah satu yang bisa kita lakukan dengan nekat pergi ke Jakarta di tengah PSBB ini, alhamdulillah kita lolos dan bisa mengikuti pertemuan sekarang ini. Mohon doanya melalui Al-Fatihah masing-masing. Mudah-mudahan kakak ipar saya atau kakak kandung dari istri saya sekali lagi dipanggil dengan jalan husnul khotimah. Demikian, kalau ada barangkali kurang lengkap ataupun juga menyinggung perasaan dari umat sekalian, kami mohon maaf. Dan tampaknya Pak Yusri yang lebih dari awal tadi sudah paling siap, tapi gabungnya agaknya telat, sehingga kita juga perlu mendengarkan apa yang terjadi dengan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Burhanuddin Badrul Zaman atas sambutannya. Semoga kita semua dapat memetik hikmah. Selanjutnya, sebagai acara terakhir formal, yaitu doa yang disampaikan oleh Habibullah pada beliau, waktu dan kesempatannya yang kami berikan. Mohon izin semuanya ya untuk bisa memimpin doa kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan ini Allah Subhanahu wa taala dikabulkannya. Amin. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa li qada'i hajatina wa hajatikum wa hawaiji jami'i a'dha'i hadhihi al-majmu'ah. Alhamdulillah lana wa lakumul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi subhanak. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير النجاح وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم
إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ومن البلاء صابرا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وجميع أهلنا وإخواننا من العلماء العاملين وإمام المتقين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير والطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك السالمين ومن عبادك الطائعين ومن عبادك التائبين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدودك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم بارك واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. للقبول الفاتحة. Masih Syadi, silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Afif atas penyampaian doanya, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Dr. Parman, kemudian Pak Dubes, kemudian Pak Afif yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Untuk selanjutnya acara bebas, interaktif, semuanya boleh ngomong apapun. Jadi yang di mute sekarang boleh di unmute, silakan. Khususnya Pak Sueb sepertinya yang memang memiliki banyak experience dari kemudian di sini sampai akhirnya di BNPT. Gimana Pak? Sok Pak, duluan. Pak Sueb, acara bebas tapi ditunjuk ya. Karena Pak Sueb limit. Pak Yusri, goyang-goyang. Pak Sueb dulu, ntar Pak Yusri. Suaranya. Bang Sueb yang paling tua. Ya, oke. Saya mungkin sama dengan Pak Dubes ya, paling tua lah mungkin di sini ya. Tapi masih gabung sama awet muda. anak muda lah ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, saya juga mungkin seperti Pak Dubes senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di grup ini secara langsung walaupun lewat Zoom. Terus terang di sini ada beberapa yang saya belum pernah ketemu, misalkan Pak Cut ya dan keluarga dan Pak Yusril belum ketemu tapi sudah berinteraksi selama ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Dubes dan keluarga yang turut memberikan dukungan dulu waktu saya di Sudan ya. Mungkin nasihat-nasihat Pak Dubes juga itu yang mendorong saya untuk mengambil keputusan kan untuk kembali ke Indonesia. Dan alhamdulillah dan juga saya waktu tiba di sini Pak Dubes juga banyak membantu menelpon para bos-bos yang saya ingin ketemui. Itu saya tidak bisa lupa Pak Dubes ya, ketemu dengan kepala BNPT, ketemu dengan banyak pihak di sini, itu atas dukungan Pak Dubes.
Ya setelah di Sudan hampir 20 tahun ya, hampir 20 tahun di Sudan, 20 tahun yang cukup lama, dan kembali ke Indonesia menemukan banyak hal-hal yang sangat baru yang memang saya tidak pernah merasakan karena hampir 28 tahun semuanya saya di luar negeri, mulai dari tahun 88 sampai 2015. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 28 tahun lah, 29 tahun tinggal di luar. Dan setelah kembali ke Indonesia semua serba baru. Tapi satu hal yang saya syukuri karena setibanya saya di Indonesia, alhamdulillah karena dukungan Pak Dubes dan juga yang lain-lain, mungkin tidak seperti dengan teman-teman, beberapa teman-teman lain yang khususnya yang dari Kairo atau dari mana gitu, dari kedutaan lain, banyak teman misalkan dari Libanon, dari Syria, dari Amerika, dari mana yang pulang dari sana dan sampai di sini boleh dikatakan terkatung-katung. Tapi alhamdulillah saya mungkin dengan dukungan Pak Dubes sampai di sini hanya beberapa bulan langsung bisa beraktivitas. Dan yang paling saya syukuri karena bisa bergabung dengan BNPT dan PT IKI, karena subjek atau pekerjaan yang saya kerjakan di sana itu erat kaitannya dengan apa yang saya pelajari selama ini. Saya di BNPT sebagai salah satu satgas atau satgas pencegahan yang memang dibentuk oleh BNPT, yang sebenarnya banyak juga teman-teman yang mungkin khususnya dari alumni Timur Tengah yang mungkin belum memahami betul apa tugas BNPT itu. Dan sebenarnya sangat bagus sekali karena di sana itu kita bekerja sebenarnya untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, apakah itu yang ada di pesantren atau di kampus-kampus dan lain-lain sebagainya, agar moderasi agar agama yang dikembangkan itu adalah yang moderasi, yang artinya tidak seperti agama yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok ekstrim dari Timur Tengah, misalkan seperti ISIS dan lain sebagainya, yang sangat keras dan bisa menimbulkan chaos di negara seperti Indonesia ini. Sampai saat ini di Indonesia ini sebenarnya kalau kita mau melihat kenyataan, salah satu hal yang paling berat sekarang ini dihadapi di Indonesia adalah upaya-upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang mendakwakan atau mempropagandakan gaya Islam ISIS. Kalau kita melihat misalkan hasil-hasil penelitian atau video-video atau website-website atau akun-akun mereka itu cukup gencar dan masif untuk mempropagandakan paham-paham yang mereka yakini sebagai paham agama Islam yang benar. Nah, inilah yang menjadi tugas kami di BNPT itu untuk bagaimana menangkal dan bagaimana mencegah masyarakat Indonesia untuk tidak terpengaruh dengan paham-paham yang seperti itu, karena itu akan menimbulkan chaos bagaimana yang terjadi di Suriah dan di Irak. Karena itu mungkin juga besok lusa itu kami juga akan mengadakan pertemuan dengan 20 pimpinan ormas dari seluruh Indonesia. Ini adalah pertemuan pertama kami dengan tokoh-tokoh ormas Islam secara offline, karena sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya, tapi karena situasi ini sehingga itu ditunda dan baru bisa terlaksana nanti lusa hari Senin. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana mengajak semua ormas-ormas Islam ini yang memiliki pesantren, madrasah, universitas, dan lain-lain sebagainya, agar narasi-narasi keagamaan yang dikembangkan tidak seperti dengan narasi-narasi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok ekstrim di Indonesia,
atau bagaimana kita melibatkan mereka untuk turut serta membantu pemerintah Indonesia dalam rangka melawan narasi-narasi yang cenderung mengajak kepada perpecahan, pertikaian, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kedua itu mungkin salah satu tugas yang saya kerjakan di BNPT yang saya anggap bahwa memang selama ini juga sesuai dengan background pendidikan saya yang belajar tentang pemikiran-pemikiran Islam, aliran-aliran pemikiran Islam, dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya juga merasakan sebuah kenikmatan karena saya bisa mengajar di kampus untuk program S2 dan S3 yang juga menambah saya punya pengetahuan karena kalau saya perhatikan selama saya bekerja di KBRI hampir semua kitab-kitab atau buku-buku yang saya pernah pelajari dan baca itu ditaruh di laci saja, tidak dibaca. Nah, setelah saya mengajar, nah ini memaksa saya untuk kembali membuka lagi semua buku-buku itu dan mengingat-ingat kembali semua pelajaran-pelajaran yang saya pernah pelajari. Dan ini saya anggap sebagai satu hal yang sangat positif dan mendorong saya untuk kembali mendalami ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Nah, saya sebenarnya ingin ketika saya pulang ke sini saya sering chatting sama Apip, chatting sama Fahmi, gitu kan, dan mengajak teman-teman ini agar segera kembali ke Indonesia karena peluang yang di Indonesia ini sebenarnya cukup banyak sekali. Jadi kalau kita di luar negeri menganggap bahwa sulit bekerja di Indonesia, saya pikir itu tidak seperti itu. Kalau misalkan di sini kita mau bekerja secara sungguh-sungguh, saya pikir di sini pekerjaan banyak sekali yang bisa dilakukan dan itu semua mendatangkan duit, ya, mendatangkan duit. Cuma bagaimana caranya kita berkreasi, bagaimana caranya kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita caranya melihat peluang-peluang yang ada sehingga itu semua kegiatan dilakukan selain kita bisa mengabdi juga memberikan manfaat bagi kita dan juga kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya berharap mudah-mudahan komunikasi kita yang paling tidak yang ada di grup ini dan silaturahmi kita tetap berjalan. Ya memang kata Suparman mungkin kadang ada hal-hal yang mengakibatkan kita late group atau apalah dan lain sebagainya. Itu jangan sampai itu terjadi. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang kurang bagus, kita tidak usah late group, ya. Karena itu biasanya terjadi di situ bikin grup, kemudian lama-kelamaan ada yang late, gitu kan ya. Itu bisa merusak persahabatan, kita mungkin lebih baik diam saja kalau ada yang ini. Dan saya yakin bahwa seperti yang dikatakan Dr. Suparman itu bahwa bagaimanapun kita ini adalah manusia yang mutlak harus selalu menjaga persaudaraan, persahabatan kita. Karena itu adalah suatu perintah Tuhan. Saya pikir cukup itu yang saya bisa sampaikan dan senang sekali dan turut menyampaikan belasungkawa kepada Ibu, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya pikir cukup itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ketua. Lanjut. Ibu Ucut. Ibu Ketua. Ibu dulu kali ya. Kenapa, Bu? Ayu sih lagi di jalan Iya, kayaknya. Ayo Pak Yusri. Yang tua dulu, yang tua. Mana ini? Ayu Sri, yang tua siapa ya? Kita kan masih muda. Baik, Bu Ucut mungkin jadi penutup ya. Pak Wace, Pak Jumara. Kami Oke, monggo, saya terakhir aja. Ayo Pak Jumara, silakan. Udah ditunjuk.
Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang yang luar biasa dan berkuasa penuh namanya Pak Sahdi. Otoriter Pak dia sekarang Pak. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini karena Ustadz semua saya nggak akan panjang lebar Pak. Intinya saya tadi nalaidin kepada semua orang yang sempat ketemu saya di ada yang sebentar, ada yang lama, bahkan sampai saya bertemu kurang lebih. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kedua juga saya turut gembira melihat teman-teman di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah musibah pandemik COVID-19 ini. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Itu saya pikir satu rezeki atau berkah yang luar biasa Pak. Walaupun 2 bulan, 3 bulan terakhir kadang ada yang banyak yang mati gaya gitu Pak. Yang ketiga tentunya saya senang sekali juga terus terang bisa bertugas ke Khartoum Pak. Karena apa? Karena saya sempat sampaikan bahwa bertugas di Khartoum itu satu blessing in the sky bagi saya Pak. Saya penugasan kedua, yang pertama di Myanmar saya banyak belajar tentang ilmunya Kemlu lah, diplomasi dan lain-lain. Jadi seorang diplomat Pak, gitu kurang lebih belajar jadi diplomat Pak. Tapi kalau di Khartoum, alhamdulillah karena di sekelilingnya itu Ustadz Pak, jadi saya belajar jadi orang Pak. Alhamdulillah di Khartoum saya belajar jadi orang Pak. Orang yang satu selalu mensyukuri apapun lingkungannya, baik itu panas, baik itu zaman saya di akhir-akhir, di setahun terakhir kami Sudan sudah Khartoum sudah rusuh, bensin sudah langka, terus lagi. Tapi untuk selalu mengucapkan Allah Karim, Allah Karim. Jadi itu terus terang belajar pembelajaran yang berharga di Khartoum mengajarkan saya jadi orang yang satu selalu bersyukur, kedua selalu zikir Pak. Karena terus terang kalau di Khartoum saya kalau kebetulan kan nyetir sendiri, di depan saya tuh selalu ada stiker, Mas, nggak mau saya jikir jadinya Pak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kurang lebih itu Pak, penempatan saya di Khartoum, ketemu teman-teman, ketemu juga adat istiadat Khartoum yang selalu bersyukur dan selalu ingat Allah, itu menjadi pembelajaran yang cukup berharga bagi kami selama di Khartoum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada yang berkuasa pada hari ini, Pak Sahdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya tangan kanan yang berkuasa, Pak. Yang lebih berkuasa itu Bucut. Silakan. Ibu. Saya serahkan ke Ibu deh. Ibu siapa Bu? Silakan Bu, tunjuk Bu. Kalau mau Ibu silakan. Saya bicara sebentar aja. Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, ini sebetulnya untuk pertemuan seperti ini kita agak sedikit memaksa-maksa supaya untuk berpartisipasi Bapak dan Ibu semua. Tidak ada maksud lain kecuali kita ingin sekali bertemu di tengah-tengah kondisi dan situasi sekarang ini, di mana wabah
COVID akhirnya merenggangkan jarak kita secara tidak langsung begitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi seperti sekarang ini kita bisa menggunakan dan saling mendekatkan diri melalui webinar dan Zoom ini. Mohon maaf apabila untuk pelaksanaan webinar atau Zoom ini kita agak sedikit memaksa Bapak dan Ibu semua. Tapi alhamdulillah semua ikut berpartisipasi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga dalam pertemuan kita akhir ini mungkin nanti kita akan bisa merencanakan kembali, mungkin kita bisa kopi darat atau bertemu, apalagi seperti yang Pak Dubes tadi sampaikan bahwa Bapak dan Ibu mungkin sebentar lagi akan Bu, putrinya yang terakhir apa sudah siap? Jadi kita bisa bertemu gitu di acara mungkin pernikahan Ananda Ibu dan Bapak begitu. Atau mungkin kita bertemu dalam satu acara tidak resmi, mungkin kita bisa kumpul acara makan siang ataupun apalah gitu yang bisa lebih mendekatkan kita. Yang kedua, saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan bela sungkawa juga Ibu untuk Kakanda Ibu Yuli. Semoga almarhumah husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketiga, dalam kesempatan ini saya sebetulnya karena dengan Dr. Suparman, dengan Dr. Suaib, saya secara tidak langsung memang tidak pernah mengalami kebersamaan semasa di KBRI Khartoum begitu ya. Jadi salam kenal juga untuk Bapak Suaib dan Dr. Suparman. Dalam kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan suami saya, mungkin Pak Dr. Suparman dan Pak Suaib belum tahu gitu ya. Jadi ini suami saya. Ini suami saya namanya Mahdi Hidayat. Salam kenal untuk Bapak Dr. Suparman dan Pak Suaib. Jadi nanti kalau ketemu mungkin di jalan ataupun apa. Cuma separuh Bu kelihatannya. Cuma ini, separuh. Pak, nah, gitu. Ya. Belum kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan. Nah, ini dia. Ini Pak Sueb dan Pak Suparman. Salam kenal dari suami saya, Mahdi Hidayat namanya. Koordinator futsal, Bu. Nah, koordinator futsal waktu di Khartoum. Saya mungkin orang yang terakhir, atau mungkin nanti ada Mas Hasan juga yang paling akhir meninggalkan KBRI Khartoum. Di tengah-tengah situasi kondisi setelah Pak Jumara pergi begitu ya, meninggalkan kita semua, saya orang terakhir, homsat terakhir yang berada di KBRI Khartoum. Tapi alhamdulillah masih didampingi oleh Pak Yusri, Pak Ustadz Ribut, Mas Hasan, Mas Fahmi. Tapi alhamdulillah di tengah kondisi Sudan juga yang seperti Pak Jumara sampaikan tadi, kita semua dalam keadaan aman, sehat walafiat, juga keluarga negara kita di sana. Setelah kami kembali, ternyata wabah COVID melanda. Akhirnya ya kami tidak mengikuti lagi yang di KBRI Khartoum seperti apa, tapi ada ketua PPI yang biasanya menyampaikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan Sudan secara informal. Alhamdulillah penempatan penugasan di KBRI Khartoum ya mungkin sama dengan pengalaman Pak Jumara, bahwa kita semua begitu ditempatkan di sana menjadi orang ya, orang dalam arti kata mungkin lebih memahami arti hidup yang sesungguhnya setelah kita penempatan di KBRI Khartoum dengan negara yang kondisinya kalau panas ya panas sekali, ya dingin juga kadang ya dingin juga gitu. Tapi semua alhamdulillah kita bisa
jalani dengan baik dan dengan sehat, dalam keadaan aman dan sehat walafiat, tidak ada sesuatu apapun. Meskipun kita juga kadang dengar ada mulai akhir-akhir itu banyak sekali kejadian-kejadian, kejahatan-kejahatan karena kondisi Sudan yang semakin krisis ya, terutama krisis di bidang politik dan keamanan begitu. Tapi alhamdulillah semua alhamdulillah warga negara Indonesia termasuk kita semua di KBRI juga saling bahu-membahu, saling membantu dan saling memperhatikan begitu. Mungkin itu saja dari saya, Bapak. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas unsur pemaksaan yang seperti saya sampaikan tadi untuk bisa berpartisipasi Bapak Ibu semua di dalam webinar ini. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya mungkin bisa Pak Yusri atau Pak Yusri atau Pak Rasikin senyum-senyum. Pak Ikin, Pak. Ikin, Pak Agus Supriyatna nih yang sudah dulu nih meninggalkan kita dari KBRI Khartoum. Ayo. Oh, saya. Tunjuk, ya, ditunjuk Bucut. Kayaknya kalau nunggu pada anteng aja, tunjuk dulu. Pak Agus, monggo Pak Agus. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada orangnya. Pak Dubes, Bu Dubes, Medin Wal Faizin dan semua Bapak Ibu. Mohon maaf nih suaranya agak bising karena sambil ngasut. Alhamdulillah menjadi bagian dari KBRI Khartoum dan dengan adanya silaturahim ini mudah-mudahan menjadi silaturahim yang berkesinambungan. Ambil itu sendal tadi, sendal. Di akhirat. Suaranya ada Pak? Sudah ada Pak, silakan. Ya kemarin sebenarnya cukup dekat di KBRI Khartoum, hanya 2 tahun lebih dibandingkan dengan lainnya. Ikuti Pak Sahdi meninggalkan Khartoum, saya mengikuti. Anda sholat dulu ya. Anda sholat dulu. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari para Pak sekalian, dan alhamdulillah sekarang bisa berkomunikasi dengan Bapak sekalian ini tersinambung. Saya sendiri kan berdomisili di Subang. Saya di salah satu yayasan, di Yayasan Asyifa Al-Khairiyah. Tepatnya saya di unit pendidikan MAIT di Subang, dan saya juga sekarang diamanai wakil kepala sekolah bidang kepesantrenan. Mudah-mudahan mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang diamanahkan kepada kita semua bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kebetulan istri saya belum bisa bergabung, sedang ada acara ibu-ibu juga, jadi dibagi 2 nih. Saya bagian suhunya. Kemudian sekarang alhamdulillah sudah 2 ya, Vi yang sempat lahir di Khartoum. Sekarang lahir ada 1 lagi adiknya, usia 1,5 tahun. Mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleh. Mungkin itu dari saya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan di dunia nyata ya. Bukan hanya di Zoom, dan mudah-mudahan kita kelak
bisa dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Aikin. Baik apa Pak Aikin? Baikin, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izinkan kami pertama-tama mengucapkan maaf lahir dan batin, masih dalam suasana Idul Fitri. Semoga kita semua tetap terjalin dalam bersilaturahmi. Khususnya pada hari ini kita masih bisa berkumpul melalui dunia virtual, dan alhamdulillah bisa saling bertatap muka. Sebagai satu keberkahan kita semua untuk menjaga silaturahmi. Bapak Ibu semuanya, saya kebetulan ke KBRI Khartoum juga kebetulan ditunjuk ke sana sebagai penugasan yang pertama. Awal-awalnya juga masih merasa apa ya? Gampang. Kesempatan yang saya tidak betul kayak apa gitu. Hingga sampai di Sudan baru berasa bahwa Khartoum itu ternyata enak. Hadir di tengah-tengah orang-orang yang berpelajar, latar belakang agama yang kuat. Ya, alhamdulillah kami sekeluarga diterima dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Dubes yang telah membimbing kami sekeluarga sehingga kami bisa menjalankan tugas sebagai bagian dari KBRI Khartoum hingga akhir tugas, dan alhamdulillah selama penugasan itu saya bertugas hanya untuk satu dubes saja, yaitu Pak yang sangat baik pada kami, yang sangat peduli dengan seluruh warga Indonesia di Sudan. Sejujurnya kalau bicara tentang Sudan, saya merasa betah di sana, karena di sana banyak tinggal masyarakat Indonesia, dan kebetulan banyak juga anak-anak muda yang masih sangat bersemangat untuk dibawa lari, khususnya untuk hal-hal yang sifatnya fisik. Dan kebetulan saya mempunyai hobi yang ya tidak jauh beda dengan suami Ibu Cut, Pak Madi, untuk saya berlari ke sana kemari. Dan penugasan saya di Khartoum adalah suatu keberkahan bagi saya, karena saya berjumpa dengan orang-orang muda yang membuat fisik saya tetap terjaga. Wah. Jadi selain bertugas sebagai orang yang berkuasa di sisi keuangan, tapi ada sisi baik yang saya terima di sana. Agama saya dapat, kemudian pergaulan dengan orang-orang yang insya Allah soleh semua juga saya dapat. Dan ada satu keberkahan saya bisa kembali, saya posting di Sudan adalah alhamdulillah kami berdua bisa berangkat haji ke sana yang tadinya tidak terencana sama sekali. Tapi tiba-tiba ketika tiba di Sudan, alhamdulillah kami bisa berangkat ke Tanah Suci dengan awal-awal saya juga nggak berpikir bahwa saya akan naik haji pada waktu itu. Tapi alhamdulillah dekat dorongan Pak Dubes, dekat dorongan Haji Wisnu khususnya yang juga, kami bisa berangkat haji dengan Fahmi. Ya, alhamdulillah banyak keberkahan yang saya dapat di Sudan, dan saya sangat istilahnya kayak pertama kami berada di Sudan lagi. Dan akhirnya juga kami bisa kembali menjadi seorang artis di sana ternyata. Karena kreativitas anak-anak Sudan juga luar biasa, baik itu teman-teman PPI, teman-teman Khartoum digoyang. Teman-teman dari PCI, teman-teman dari hampir lapisan masyarakat di Sudan sangat kreatif.
baik secara ekonomi pun mereka berkreatif karena banyak teman-teman yang mereka bisa melakukan usaha kecil-kecilan ya. Dan, ya kita juga bisa manfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya mendukung kegiatan ya. Kemudian ini yang juga sangat membantu dan berperan dalam kegiatan promosi Spiritus. Jadi ya kami sangat apa ya istilahnya, sangat senang bisa berada di Khartoum dan bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Sepertinya kalau saya ungkapkan terlalu banyak dan waktunya ditulis habis, jadi saya cukupkan 1.000 satu malam itu. Terima kasih kepada Sadri yang telah bersusah payah menghubungi kami semua untuk mengadakan kegiatan ini, dan alhamdulillah semoga nanti kita bisa lanjut darat lah biar lebih asik lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sibuk? Mungkin Pak Yusri? Sok, Pak. Ini nih, Al Komandante. Tunggu, Pak. Bu Diana, apa kabar? Bu Diana sepertinya masih yang tua dulu, yang tua. Gabung, Pak, karena suaranya beliau belum bisa di... Oke. Belum bisa. Ya, Pak Yusri itu. Ditunjuk Pak Yusri, Pak Yus. Ditunjuk. Jadi gubernur, Pak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ayahanda Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan dan Eritrea, Ayahanda Burhanuddin, dan Ibunda, Bapak Ibu Om Staf, dan kawan-kawan lokal staff. Wah, ini jadi normatif ini. Udah. Minal aidin wal faizin. Anggota grup gitu. Minal aidin wal faizin, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di WA grup ini, dan hari ini jumpa via Zoom meeting luar biasa ini. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, kita doakan bersama agar saudara kita yang masih jomblo ini, Bang Syahdi Maulana, agar segera mengakhiri masa lajangnya di tahun ini. Karena percuma saja kalau pintar ini dan itu, kalau masih ngejomblo tidak laku-laku. Amin. Jadi minimal tahun depan itu sudah nambah satu lagi gitu loh. Jadi kalau tahun ini satu, tahun depan nambah lagi. Titelnya Pak, satunya lagi. Itu saya pribadi dan keluarga sangat bersyukur bisa mengenal orang-orang yang luar biasa dan orang-orang hebat pada saat bergabung di KBRI Khartoum yang sebenarnya di luar rencana. Jadi setelah saya demo Jokowi 7 April 2015, setelah saya dukung kemudian saya demo, itu Bung lalu Muhammad Iqbal itu menasehati saya, sudahlah Bang, Abang kan punya pengalaman di perwakilan, lebih baik balik saja ke perwakilan. Kemudian saya juga ketemu Wamenlu di acara pertama kayaknya, koordinasi perlindungan WNI di Bidakara waktu itu. Beliau juga memberikan saran yang sama, lalu sudah saya bilang, begitu disuruh milih, sebenarnya saya milih daerah-daerah yang lagi berbahaya. Saya milih Baghdad, saya milih pokoknya yang lagi perang lah, Yaman dan lain-lain. Begitu ditanya kenapa milihnya yang berbahaya, saya katakan kalau saya mati di sana jadi mati syahid, paling tidak dosa-dosa saya terhapus lah. Begitu jawaban kepada teman-teman waktu itu. Ternyata tidak ada itu pilihan Baghdad, sudah ditunjuk yang lain, yang muncul Khartoum. Ya, saya konsultasi dengan Al-Mukarram lalu Iqbal,
diarahkan saya Khartoum aja Bang, karena duta besarnya sangat baik dan Pak Burhan itu sangat luar biasa. Waduh, Khartoum ini di mana ini? Saya cari langsung di Google waktu itu. Nah, muncul di Google itu foto yang indah sekali itu Khartoum itu. Aduh, muncul yang indah-indah di Khartoum, yang hotel apa itu yang paling gede itu, sama hotel itu sama itu di Google itu. Nah, saya kasih tahu sama mamanya Jaki, Mama Jaki bilang, ya udahlah nggak apa-apa, sana aja Bu ya. Alhamdulillah berangkatlah kita itu. Mending Pak bisa milih. Saya ngelihat pertama kali. Hah? Saya nggak bisa milih. Nggak bisa milih ya. Diterima. Udah diarahkan, nggak bisa milih ya kalau Bro Sahdi ya. Udah begitu. Oke, hubungi waktu itu Pak Erwin. Saya komunikasi dengan Pak Erwin. Ya udah, semakin cepat lebih bagus. Akhirnya komunikasi dengan Pak Jumara. Sempat ada yang ngetes saya bahasa Arab waktu itu. Saya lupa siapa yang ngetes saya bahasa Arab. Ada yang ngetes saya bahasa Arab. Ya udah, berangkatlah. Dan begitu sampai di sana, alhamdulillah hari Jumat saya langsung ketemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Ada yang dandanannya rapi pakai Betawi. Terus ada gadis berpasangan dengan pasangan Betawi itu. Wah, ini. Dan alhamdulillah yang paling penting adalah bahwa suasana di Khartoum itu membuat saya semakin bisa mengatur emosi. Di samping adanya Sabita. Jadi kalau waktu saya di Oman itu masih panas. Sehingga begitu kepala perwakilannya agak ini dikit, salawan waktu itu. Karena masih panas betul, jiwa pemberontaknya masih ada. Karena selesai saya robohkan gerbang DPR, saya ke Oman waktu itu. Nah, sedangkan di Khartoum, alhamdulillah, saya mendapatkan duta besar yang mengajarkan saya kesabaran, orang-orang yang murah senyum dan lain-lain. Nah, itu temperamennya itu agak alhamdulillah lah. Yang ada di otak itu bagaimana ya stabil lah secara emosi. Lalu, ya yang ada itu ya bagaimana bekerja ya, melakukan yang terbaik, melayani. Jadi nggak ada otak-otak pikiran-pikiran waktu itu, dan kebetulan dukung penuh. Ada satu pesan yang saya masih ingat betul dari ayahanda Pak Dubes waktu itu. Ustaz Yusri, di Wisma beliau pesan. Ustaz Yusri sudah, apa yang sudah dilakukan di Khartoum ini sudah cukup. Jadi kalau sudah dilaporkan di Jakarta, sudah cukup udah di Jakarta itu. Jangan lagi dipikirkan bagaimana Jakarta menindaklanjuti, tidak, itu urusan Jakarta. Nanti saya nggak mau juga Ustaz Yusri terlalu memikirkan ke sana, akhirnya sakit. Kita juga repot nanti. Akhirnya saya mulai berpikir, oh ya berarti saya ini nggak boleh nyebrang lautan. Ya, koneksi-koneksi yang ada itu tetap saya manfaatkan untuk membantu proses yang ada di Sudan, khususnya terkait TKI. Jadi luar biasa lah. Ya, saya ketemu dengan banyak hal yang saya bisa belajar lebih banyak lagi. Yang dulu saya nggak nyangka di Sudan itu ada TKW. Ternyata begitu saya sampai di sana, datanya itu begitu saya pergi sama Daeng Asra ke Depnaker, ternyata ada 700-an lebih laporan mereka. Yang alhamdulillah kita bisa data dan kita bisa bantu sampai mereka pulang. Ya itu intinya banyak pendidikan kesabaran yang diajarkan kepada saya selama di Sudan. Pokoknya antum semua ini luar biasa, sehingga saya langsung berpikir bagaimana membentuk WA Group Forum Rahmi Alumni Khartoum, KBRI Khartoum. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas bimbingannya, terima kasih banyak atas kebaikan antum semua selama ini kepada saya sekeluarga. Hubungan ini saya harap mesraan ini janganlah cepat berlalu seperti yang kita sering nyanyikan waktu kita di Sudan. Begitu Bapak Ibu sekalian, syukran jazila. Saya kebetulan lagi di rumahnya adik saya KBP Ruslan ini, Kabak Ops
Polres Kota Tangerang. Jadi dari utara tadi di mobil mampir Om Burhan, Wali Kota Jakarta Barat yang dulu. Ya, sekarang lanjut ke sini karena besok ada pertemuan Dewan Pimpinan Nasional Angkatan Muda Bimba Indonesia dengan Wagub DKI Pak Riza Patria. Terima kasih. Silakan dilanjutkan sama yang lain. Pak Fahmi. Hidup Pak Yusri. Hartum digoyang. Pak Fahmi masih bergabung, Pak Fahmi? Maghrib. Oh iya, maghrib. Gimana Bu Cut? Bu Cut gimana? Sudah disudahkan atau? Ya, ya udah. Udah Mas Adi. Ada yang mau bicara? Ada yang mau bicara? Beberapa menit. Mungkin Ibu, Bu Cut sebagai penutup. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Nanti sekiranya ada yang perlu kita tindak lanjuti atau ada usulan-usulan baru untuk pertemuan kita mendatang, bisa kita lanjutkan di WA Group. Mohon izin, terima kasih Pak Dubes dan Ibu, Pak Dr. Suparman, Pak Sueb, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, keluarga besar alumni KBRI Kartu. Pak Dr. Jumara. Pak Dr. Jumara, Pak Yusri, terima kasih atas partisipasinya pada webinar sore hari ini. Kita lanjut bincang-bincang kita di WA Group. Mohon maaf atas... Terima kasih Bu Cut, terima kasih Sadik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.